Oke, halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini kita akan membahas dan menganalisa saham dari sektor energi, sektor batu bara. Ini analisa saya buat tanggal 9 September 2023 hari Sabtu, jadi market tidak buka. Nah, IHSG terakhir kali ditutup di 6.924 ya, turun 0,43% pada perdagangan Jumat yang lalu. Oke, nah saham yang saham-saham di sektor energi ini belakangan ini lagi bangkit dan naik karena berbagai macam sentimen positif lah dari global terkait harga batu bara dan harga minyak dunia ya. Nah, sekarang di sini saya mau menganalisa saham ADMR, Adaro Minerals Indonesia Tbk. Ini katanya tahun 2022 saham terbaik di dunia ya. Bayangkan, saham terbaik di dunia karena tingkat pertumbuhannya yang gila. Bayangkan dalam ini mereka itu ADMR ini listing Januari 2022. Ini sekarang September 2023, artinya sudah 1 tahun 9 bulan ya. Masih 1 tahun 9 bulan mereka itu sudah tumbuh 933%. Bayangkan 933%. Hampir 1000%. Gila. Jangan-jangan ini karena udah turun harganya. Di sini sempat tembus ke 2.500. Iya, iyalah. Tembus 1000% ini untungnya udah. Dalam 1 tahun 9 bulan, tidak sampai 2 tahun. Berarti kalau kita bagiin berapa tuh returnnya? Kalau misalnya dia tembus 1000% ya kan, yang lalu dibagi 2 tahun. 500% per tahun. 500 dibagi 12. 41,6% per bulan. Gila. Pertumbuhan saham ADMR ini ya. Nah, sekarang kita pelajari dulu profilnya, kita buka dulu profilnya ya. Company background. Adaro Minerals Indonesia Tbk, ADMR, adalah perusahaan induk yang menjalankan kegiatan usaha pertambangan dan perdagangan batubara metalurgi melalui perusahaan anak. Oke. Dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut, perusahaan anak mempunyai 5 konsesi tambang PKP 2B yang berlokasi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Jadi kenapa saya lihat asal perusahaan pertambangan batubara ini punya pertambangannya di Kalimantan sana? Berarti Pulau Kalimantan itu pulau yang sangat kaya batubaranya ya. Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Pada tanggal 31 Agustus 2021, PKP 2B tersebut memiliki sumber daya sebesar 980 juta ton dan cadangan sebesar 170 juta ton batubara metalurgi yang berkualitas tinggi. Jadi ADMR ini punya sumber daya 980 juta ton dan cadangan 170 juta ton batu bara metalurgi yang berkualitas tinggi. Jadi batu baranya yang berkualitas tinggi ya. Berarti yang kalau kita beli barang itu ya yang mahalnya lah. Untuk tambang MC yang saat ini aktif, estimasi sumber daya dan cadangan menggunakan data topografi 25 Mei 2021. Oke. Oke, memiliki endapan batu bara metalurgi. Coba kita lihat di sini ya. Saya mau tahu gambar. Begini ya. Oke. Kayak arang gitu deh. Cuman batu ya. Baru. Oke. Batu gini aja bisa buat orang kaya kaya raya. Memang kaya kali Indonesia nih ya. Kalau dikelola dengan baik pasti nggak ada orang miskin di Indonesia. Pasti, saya jamin itu. Endapan batu bara metalurgi yang merupakan salah satu area greenfield terbesar secara global. Pada tahun 2020, ADMR memproduksi batu bara sebesar 1,88 juta ton atau 70% di atas produksi pada tahun 2019 yang mencapai 1,1 juta ton. Oke, jadi produksinya meningkat ya.
ADMR telah melakukan penjualan sebanyak 1,43 juta metrik ton batu bara yang dikirim ke pasar internasional meliputi China, India, Jepang, dan Indonesia. Oke, jadi konsumer dari batu bara ADMR ini adalah China, India, Jepang, dan Indonesia. China, India aja udah dua negara dengan populasi terbanyak di dunia saat ini ya. Jadi memang marketnya besar kali. Jepang yang memang dari dulu ekonomi Asia terbaik di dunia. Kita juga Indonesia kan. ADMR terus mengembangkan pasar batu bara metalurgi dan bermaksud untuk meningkatkan produksinya seiring pertumbuhan penjualan. Oke, oke. Nah, ini nama-nama anak perusahaannya yang bergerak di pertambangan. Nah, ini yang menghasilkan uang buat ADMR ini nih. PT Marwai Coal, PT Lahai Coal, Juloi Coal, Sumber Barito Coal, Kalteng Coal. Oke, lokasinya di Indonesia semua ya. Jadi perusahaan investasinya juga di Indonesia. Oke. Nah, yang buat kita takjub itu mereka listingnya 3 Januari 2022. IPO price-nya cuma 100. Bayangkan kalau kita beli pada saat IPO price 100. Harga sahamnya sekarang 1395, kita untung 1300%. 1300%, bayangkan untung 1300% dalam waktu satu tahun 9 bulan. Gila gak itu? Makanya ADMR ini saham terbaik di dunia pada saat 2022. Kacau. Shareholdernya pengendalinya PT Adaro Energi Indonesia Tbk memegang 68,5%. Nah, ya jelas ya Adaro induknya dari ADMR ini. Namanya aja juga Adaro. Publik 14,3%. Siapa yang pegang nih? Kalau dia pegang dari IPO, kaya. Pasti kaya dia. Adaro Mining Teknologi. Oke, Adaro lagi 8,8%, PT Alam Tri Abadi 6,4%, dan afiliasi pengendali 1,8%. Saya mau lihat nama-nama. Oh, enggak deh. Nama apanya? Nama-nama komisaris dan direksi. Enggak ada. Oke, nanti kita cek langsung aja dari kayaknya Pak Garibaldi Thohir juga ya, soalnya yang megang Adaro kan Bapak itu juga. Atau Pak Edwin Suryajaya. Oke, ini website perusahaan, bisa kita cek langsung tata kelola. Oke, ini Dewan Komisaris. Ini foto pegawainya ya. Keren juga kemeja kerjanya. Oke, Dewan Komisaris. Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab penguasaan usaha. Oke. Garibaldi Thohir, Presiden Komisaris. Muhammad Syah Indra Aman, Cia Aho, Komisaris. Lee Lukman, Komisaris. Muhammad Effendi, Budi Bodowos. Jadi Presiden Komisaris dari ADMR, Adaro Minerals ini adalah Pak Garibaldi Thohir. Pak Garibaldi Thohir, dirutnya Adaro. Nah, ini profil dari Pak Garibaldi Thohir, Presiden Komisarisnya. Ini Bapak. Itu, ini fotonya. Warga negara Indonesia, usia 57. Riwayat pendidikan S1 Business Administration. S1 S2-nya dari luar negeri ya, dari Amerika. Oke, Pak Garibaldi Thohir ini pengalaman kerjanya di pendiri PT Wahana Automitra Multi Ultra. Presiden Direktur Adaro Energi, ya kan Bapak ini presidennya. Ya terkait sama Adaro dan perusahaan energi Bapak inilah kuncinya. Pak Garibaldi Thohir ini. Oke, sekarang kita tengok direksinya. Siapa direksi utamanya?
Direktur utamanya siapa? Saham terbaik di dunia, cuy. Gila, gila, gila. Presiden direkturnya Christian Ariano Rahmat. Oke, Christian Ariano Rahmat. Ini orangnya luar biasa, Pak. Sama DMR tumbuh 1.300% sejak IPO. Luar biasa. Anda luar biasa. Christian Ariano Rahmat. Warga negaraan Indonesia, usia 50. Riwayat pendidikan sarjana teknik industri. Teknik industri dari Illinois AS. Pengalaman kerja, bisnis analis, Kearney, Toyota Astra Motor, oke. Jabatan rangkap, Wakil Presiden Direktur PT Adaro Energi. Oh, jadi Wakil Presiden Direktur juga bapaknya. Di Adaro Energi, induknya ini. Nah, di ADMR bapak ini jadi Presiden Direktur. Banyak kali ya, semua ini pokoknya anak, mungkin perusahaan-perusahaannya Adaro lah. Adaro. Pokoknya bapak ini terkait Adaro lah, Adaro Energi. Adaro Energi ini kan besar, bukan ADMR aja. Oke, jadi kita udah tahu Presiden Komisarisnya Pak Garibaldi Thoir dan Presiden Direkturnya adalah Pak Christian Ariano Rahmat. Ya mereka pasti orang-orang yang luar biasa ya, dari rekam jejak pendidikan, pengalaman kerja, dan juga mungkin integritasnya. Kalau enggak ya enggak mungkin perusahaannya jadi perusahaan terbaik di dunia sahamnya kan, pertumbuhannya. Oke, sekarang kita sudah paham profil perusahaan, siapa pengendali, masih di publik 14,3% ya. Nah, apa yang mereka produksi, siapa aja marketnya, ini marketnya kan jelas. Oke, kalau dividen mereka kayaknya belum pernah bagi karena udah baru jalan juga bisnisnya. Belum pernah stock split atau right issue, oke. Kita lihat finansialnya, ini yang penting. Nah, secara tahunan laporan laba ruginya, kita lihat laba bersihnya di sini. Datanya ada sejak 2018, jadi 5 tahun ke belakangnya. 2018 mereka masih rugi nih, 736 miliar, 2019 rugi, 2020 rugi, 2021 mereka untung besar, 2021 mereka untung besar 2,2 triliun. Jadi rugi-ruginya ini ya sudah hilang lah ya sama 2,2 triliun ini aja. Nah, 2022 mereka tiba-tiba untung 5,2 triliun. Ini akibat dari kenaikan harga batu bara yang drastis naik gitu ya. Jadi mereka kan listingnya 1 Januari 2022. Mungkin dengan bermodalkan kepercayaan diri pada 2021 mereka udah untung 2,2 triliun. Jadi pikir mereka IPO yuk di bursa. Karena udah untung ya rugi-ruginya ini gak ada hubungannya juga udah habis lah dilunasin kan. Rupa-rupanya pas 2022 laba perusahaannya naik 100% lebih. Wah, ya udah harga sahamnya pun terbang gila-gilaan. Oke, ini laba tertingginya 5,2 triliun di tahun 2022. Kita cek secara kuartal. Mungkinkah tahun 2023 melampaui 2022? Maka jawabannya mungkin saja. Karena di sini kuartal 1 2022 mereka untung 1,2 triliun. Di kuartal 1 2023 juga sama. Di kuartal 2 2022 mereka untung 1,8 triliun. Di kuartal 2 2023 mereka untung 1,1 triliun. Tidak terlalu jauh ya jaraknya. Jadi masih ada peluang tahun 2023 ini laba ADMR lebih tinggi dari 2022. Oke. Gitu secara keuangan yang jadi poin secara keuangan, secara untung mereka untung besar perusahaan ini untung besar ya. Nah, secara neracanya kita lihat secara anual tahunan aset lancar mereka ini meningkat terus ya dari 1,4, 1,2 triliun, 2,3, 4 jadi 10 triliun saat ini. Kasnya 7,9 triliun. Besar sekali kasnya ini ya. Aset tidak lancarnya 9,9 triliun, total aset 20 triliun ya. Liabilitasnya 11,1 triliun. Utang mereka itu besar di utang jangka panjang ya, 8,1 triliun. Oke. Total ekuitasnya 8,8 triliun. Ini di tahun 2022 ya. Kita lihat yang terbaru di kuartal 2 2022. Kuartal 2 2023. Total aset lancar mereka 9,4 triliun.
aset tidak lancar 10,6, total aset 20 triliun, total liabilitas 8,6, ekuitasnya 11,3 triliun, saham beredar 41 miliar ya. Berarti coba kita bagikan, kita cari harga wajarnya 11,3 triliun dibagi 41 miliar. Maka kita dapatkan harga wajar ADMR ini di 275. Harganya saat ini 1.300. Artinya sudah PBV 5 kali ya. PBV-nya sudah 5 kali. Jadi harga ADMR saat ini 5 kali lebih mahal daripada nilai bukunya. Jadi ya wajar saja sih harganya mahal setinggi langit gitu, gara-gara pertumbuhannya pun gila-gilaan kan gitu. Kita lihat dulu, PE ratio-nya 12 kali, PBV-nya 5,44 kali kan. Jadi yang dihitung Stockbit pun update juga. Oke, secara ROE mereka besar sekali ya, 44,14%, ROA-nya 23%. Nah, dalam 1 tahun terakhir harga terendah mereka sempat muncul di 740. Tapi ini bukan gimana ya, bukan harga terendah. Ya dalam situasi pertumbuhan perkembangan dia di sini. Tertingginya di 2050. Di 2050 ya sempat nyentuh 2050, gila. Jadi sempat untung 2000% artinya kan sejak IPO. Oke, itu saja dari saya untuk saham ADMR ini. Kita sudah tahu kesimpulannya bahwasanya profil manajemennya, preskomnya diisi oleh Pak Garibaldi Thohir yang mana beliau adalah orang kunci di bisnis Adaro Energi ini. Seluruh perusahaan dari Adaro Energi ini kuncinya ya Pak Garibaldi Thohir. Oke. Nah, secara pertumbuhan sama DMR ini gila-gilaan. Secara keuangan ya positif juga, cuman liabilitasnya agak sedikit tinggi juga. Asetnya 20 triliun, liabilitasnya 8 triliunan. Nah, valuasinya PBV 5 kali menurut saya sudah terlalu mahal. Jadi PE ratio-nya juga 12 kali. Nah, saya nggak tahu juga ya. Jadi berarti kita harus hitungnya kalau mau cari membenarkan logika penormalan kita untuk masuk ke DMR adalah kita hitung laba masa depan. Sementara itu bertolak belakang dengan metode investasi value investing karena kita memperkirakan masa depan dari data masa lalu, bukan kita berspekulasi di masa depan bakal gini bakal bertumbuh terus atau gimana. Tapi itu saja saya terkesan dengan pertumbuhan saham ADMR ini karena sampai jadi saham terbaik di dunia. Gila. Iya, wajar 2000% dalam 2 tahun kurang, siapa yang bisa memiliki pertumbuhan sebesar itu gitu kan. Oke, itu saja untuk saham ADMR, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan yang pegang ya. Selamat, kalian cuan besar. Untuk yang belum mau masuk ya terserah kalian, tapi kalau saya enggak karena menurut saya terlalu mahal sih. Saya hanya mengagumi dari luar saja sama ADMR untuk kinerjanya. Tapi kalau Adaro induknya, Adaro Energi, bos dari semua Adaro, itu saya setuju masuk karena PBV-nya masih di bawah 1 dan PE ratio-nya juga masih murah ya. Coba ya Adaro. Nah, harganya naik terus nih 2.890. Kemarin padahal sempat murah di 2.600-an kan. Dalam 3 bulan terakhir aja dia sudah tumbuh 31% nih Adaro Energy. Nah, kalau Adaro mau masuk menurut saya masih masuk akal sih karena PE ratio-nya masih 2,7 kali dan price to book-nya masih 0,96 kali. Yang penting di bawah 1, kalaupun 1 ya berarti kita beli di harga fair price-nya kan, di harga wajar. Jadi itu saja untuk saham ADMR ini, kawan-kawan. Semoga bermanfaat. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini, tolong dibantu di subscribe dan jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Share video ini. Thank you.